Selamat pagi kepada Bu Retno. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 eh, Biokim akan menjelaskan mengenai presentasi eh, topik MICU 2, yakni karbohidrat dan lipid. Next slide. Untuk kelompok kami terdiri dari saya sendiri Dustin dan teman saya Cynthia, Dina, Vanes, dan Zura. Berikut merupakan pembagian isu pembelajarannya. Dan saya akan langsung memulai saja dengan topik saya yakni mengenai gliserol. Jadi seperti yang bisa dilihat, gliserol itu sendiri merupakan sebuah senyawa yang secara ilmiah dia dikenal dengan nama propana 123 triol, yang dimana dia merupakan sebuah trihidroksi alkohol dengan formula kimia C3H8O3 dengan berat molekul 92,09 gram per mol. Jadi dilihat dari strukturnya sendiri, dia memiliki struktur yang unik, yakni ditandai dengan tiga gugus hidroksil, di mana tiga gugus hidroksil ini memberikan sifat hidrofilik dan higroskopis yang luar biasa, sehingga menjadikannya eh, sehingga dia dapat larut dengan air dengan sangat baik. Selain itu, sifat higroskopis ini juga memungkinkan retensi kelembapan yang luar biasa yang sangat penting untuk perannya sebagai humektan, pelarut, dan penstabil dalam berbagai sistem biologis dan industri. Lalu berikutnya, secara historis, dia sendiri eh, secara alami diperoleh dari hidrolisis lemak dan minyak. Namun di era modern ini, eh, sumber industrinya berasal dari produk samping utama dari reaksi transesterifikasi minyak nabati atau lemak hewani, eh, yakni proses pembentukan biodiesel. Dalam proses ini, rasio molar reaktan seperti metanol sangat menentukan hasil dan komposisi produk akhir. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai peran dari gliserol sendiri dan bagaimana dia bisa menjadi eh, sumber energi melalui gluconeogenesis. Jadi, gliserol sendiri merupakan salah satu prekursor non-karbohidrat utama yang digunakan dalam jalur gluconeogenesis atau disingkat GNG. Dia biasa eh, ada beberapa prekursor lain seperti asam laktat dan asam amino glukogenik. Terus berbeda dengan glikolisis, dia menghasilkan energi dalam bentuk ATP. GNG ini merupakan proses yang membutuhkan input energi ATP untuk mensintesis glukosa baru. Jadi untuk peran glycerol kinase sendiri adalah dia merupakan enzim yang membantu eh, membantu pembuatan fosforilasi gliserol sehingga dia bisa membentuk yang namanya gliserol 3 fosfat. Nah, gliserol 3 fosfat ini sendiri itu merupakan intermediat yang dapat mudah masuk ke jalur gluconeogenesis dan dia bisa dioksidasi menjadi DHP yang nantinya akan berfungsi dalam pasokan sumber energi dalam tubuh. Lalu untuk melihat eh, jalurnya sendiri secara lebih detail, dia mengalami gluconeogenesis dalam hati menjadi yang namanya nanti glukosa. Karena seperti yang bisa dilihat di gambar, dia awalnya dari gliserol dengan bantuan gliserol kinase menjadi gliserol 3 fosfat dan kemudian menjadi DHP dan dari DHP dia bisa menjadi glukosa sehingga bisa menjadi tambahan pasokan untuk tubuh. Berikutnya adalah kasus saya akan menjelaskan mengenai kasus hipoglikemia pada anak akibat konsumsi gliserol. Jadi eh, secara umum harusnya yang namanya gliserol itu kan eh, melalui jalur gluconeogenesis itu menghasilkan glukosa. Namun malah sebaliknya pada anak-anak justru eh,
ada masuk beberapa kasus di mana anak mengalami hipoglikemia atau kekurangan kadar gula darah ketika mengonsumsi terlalu banyak gliserol. Nah, hal ini terjadi karena adanya keterbatasan enzimatik pada anak, yang dimana adanya perbedaan respons metabolik yang drastis. Dijelaskan karena fungsional hati pada anak-anak itu masih belum sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang dimana kapasitas enzimnya masih belum mencapai tingkat kematangan. Sehingga ketika anak kecil itu mengonsumsi gliserol dalam dosis yang tinggi, terjadi kelebihan beban substrat yang signifikan sehingga gliserol ini masuk ke dalam sistem lebih cepat daripada enzim gliserol kinase ini bisa memprosesnya. Hal ini menyebabkan eh, adanya penumpukan gliserol dalam tubuh anak, tidak ad- sedangkan yang dijadikan energi itu sedikit, sehingga menyebabkan kondisi glukosa atau gula darahnya menjadi menurun. Next. Nah, lalu juga ada permasalahan yang muncul ketika mengonsumsi terlalu banyak gliserol dan mengakibatkan ketidakseimbangan elektrolit. Dan hal ini terjadi yang pertama karena gliserol ini merupakan agen osmotik dan bisa menimbulkan yang namanya hiperhidrasi. Hal ini dikarenakan seperti yang tadi sudah dijelaskan, dia itu merupakan eh, molekul yang sangat higroskopis hingga mudah diserap oleh tubuh dan mudah menempel dengan air dalam tubuh. Sehingga gliserol ini saat diserap dia meningkatkan osmolaritas plasma darah. Nah, peningkatan ini menciptakan adanya gradien osmotik dalam tubuh dan membran sel terutama yang memicu pergeseran cairan dari ruang ekstraseluler ke eh, intravaskuler. Nah, yang kedua, dia itu juga bisa memicu yang namanya diuresis osmotik ketika dia masuk ke dalam ginjal. Karena eh, dia ini ketika difiltrasi di dalam ginjal, dia bisa meningkatkan osmolaritas filtrat tubulus secara signifikan. Sehingga peningkatan osmolaritas ini menghambat reabsorpsi air secara normal. Hasilnya terjadi peningkatan laju aliran urin sehingga meskipun retensi cairan total masih lebih tinggi daripada kontrol air murni. Nah, dampaknya kepada tubuh apa? Jadi dampaknya adalah adanya ketidakseimbangan elektrolit karena tubuh kehilangan banyak cairan karena proses diuresis tadi. Dan karena di dalam cairan ini ada banyak elektrolit, seperti contohnya kalium, dia bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh. Buat secara lebih sederhananya bisa dilihat di dalam tabel, di mana eh, untuk fase awalnya itu dia menyebabkan perbedaan osmotik terlebih dahulu, lalu secara lebih lanjut menyebabkan diuresis, dan yang terakhir dia bisa menjadi toksik di dalam tubuh jika dikonsumsi terlalu banyak. Next, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selamat siang Bu Retno. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Raja Nabila Azura dan saya akan melanjutkan penjelasan tentang metabolisme gula alami. Pada pencernaan dan penyerapan, sukrosa akan dihidrolisis oleh enzim sukrosa di usus halus menjadi glukosa dan juga fruktosa. Kemudian glukosa tersebut akan diserap ke dalam sel epitel usus lewat transporter SGLT1 bersama Na+. Kemudian fruktosa akan diserap lewat transporter GLUT5 dan keduanya masuk ke pembuluh darah portal menuju hati. Tahapan selanjutnya adalah distribusi dan regulasi hormon. Dengan penyerapan ini, kadar glukosa darah akan meningkat dan pankreas akan melepas insulin. Kemudian insulin membantu glukosa masuk ke sel otot, hati, dan jaringan adiposa. Tahapan ketiga adalah glikolisis, yaitu pemecahan glukosa untuk energi dengan beberapa tahapan dan mekanisme ini terjadi di sitoplasma sel. Hasil dari glikolisis adalah 2 ATP ditambah 2 NADH per molekul glukosa.
Kemudian tahapan selanjutnya adalah penyimpanan glukosa atau glikogenesis. Jika energinya cukup, glukosa 6-fosfat diubah menjadi glikogen yang akan menjadi cadangan energi bagi tubuh. Kemudian ada lipogenesis, yaitu konversi kelebihan glukosa jadi lemak. Jika kapasitas glikogennya penuh, glukosa akan berubah menjadi pirufat, kemudian asetil CoA dan di mitokondria dan menjadi asam lemak melalui jalur sintesis asam lemak. Kemudian asam lemak ditambah dengan gliserol akan menjadi trigliserida dan disimpan di jaringan adiposa. Sehingga hasil dari glikolisis tadi beberapa akan disimpan menjadi glikogen dan apabila glikogen kapasitasnya penuh akan diubah menjadi lemak. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan fruktosa. Di hati, fruktosa akan menjadi fruktosa 1-fosfat, kemudian menjadi gliseraldehida atau dihidroksi aseton fosfat dan masuk ke jalur glikolisis atau lipogenesis. Selanjutnya untuk metabolisme pemanis buatan, sebagian besar pemanis buatan ini bersifat non-nutritif sehingga tubuh tidak memiliki enzim pencernaan khusus untuk memecahnya. Pada awal pemanis buatan masuk ke dalam tubuh, pemanis buatan akan dikenali reseptor rasa manis di lidah dan otak memicu respons pencernaan awal. Sebagian besar dari pemanis buatan ini tidak dicerna seperti glukosa. Ada yang diserap ke darah lalu diekskresikan lewat urin, ada yang langsung keluar lewat feses tanpa diekskresi. Kemudian pemanis buatan ini tidak menaikkan gula darah seperti glukosa, sehingga pelepasan insulinnya minimal dan sinyal hormon bisa tetap berubah. Konsumsi yang tinggi dapat mengganggu keseimbangan mikrobiota dan menurunkan sensitivitas, sehingga dapat merusak juga sensor-sensor yang ada dalam tubuh karena pemanis buatan ini tidak dicerna seperti gula pada umumnya. Untuk perbedaan antara gula buatan dan glukosa, pada pencernaan gula alami atau glukosa ini dipecah dan diserap secara penuh. Namun, pemanis buatan ini sebagian besar tidak diserap. Untuk energinya, energi yang dihasilkan oleh gula alami sebesar 4 kilokalori, kemudian pemanis buatan lebih kecil. Untuk respons insulinnya, gula alami meningkatkan kadar insulin dan pemanis buatan tidak meningkatkan kadar insulin. Jalur metabolisme gula alami seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu glikolisis, glikogenesis, dan lipogenesis. Sementara pemanis buatan itu langsung diekskresikan dan metabolismenya terbatas. Gula alami umumnya tidak mengganggu mikrobiota usus, namun pemanis buatan dapat mengubah mikrobiota usus. Efeknya kepada metabolik, gula alami membuat nafsu makan normal, namun pemanis buatan dapat mengganggu regulasi nafsu makan dan resiko obesitas. Jadi ada beberapa jenis pemanis buatan, ada aspartam, sakarin, sukralos, asesulfam-K, dan juga stevia. Nah, untuk aspartam itu dipecah jadi asam amino dan metanol untuk metabolismenya dan sering ditemukan pada permen karet, yogurt, dan minuman ringan diet. Sementara sakarin tidak dimetabolisme dan juga sering dipakai di obat dan juga selain diet. Sukralose itu sebagian besar tidak diserap dan ada di minuman zero sugar. Untuk asesulfam diserap, tidak diubah dan diekskresikan. Dan ini banyak pada minuman ringan dan dessert instan. Sementara stevia itu tidak dipecah di usus, tapi mikrobiota menghidrolisis jadi steviol, kemudian dimetabolisme di hati. Nah, dari berbagai jenis pemanis buatan ini dapat dilihat bahwa sebagian besar dari pemanis buatan itu tidak dimetabolisme dan langsung diekskresikan, sehingga dapat berdampak buruk bagi tubuh. Nah, dampak konsumsi tinggi dari pemanis buatan ini dapat merubah komposisi bakteri usus pada konsumsi pemanis buatan tertentu, misalnya tadi sakarin, yang dapat mempengaruhi toleransi glukosa. Sehingga konsumsi berlebih mungkin mengganggu respons insulin dan regulasi glukosa jangka panjang. Dan juga pemanis buatan ini tidak memberi energi, tapi hanya rasa manis, sehingga berpotensi memengaruhi persepsi kenyang. Dan konsumsi pemanis buatan yang berlebih dapat berkontribusi pada obesitas dan diabetes tipe 2 secara tidak langsung. Dan ini ada beberapa juga dampak buruk dari pemanis buatan. Dan bagaimana pemanis buatan ini dapat berefek pada organ-organ di dalam tubuh.
Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Zura. Sebelumnya perkenalkan, saya Vaneski Parwana dan pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai proses pencernaan karbohidrat. Di mana proses pencernaan akan dimulai di rongga mulut dengan pH sekitar 6 sampai 7 dan enzim yang bekerja adalah alfa amilase saliva atau yang bisa kita sebut sebagai pialin yang disekresikan oleh sel-sel serous pada kelenjar ludah. Dan enzim ini akan memecah pati eh, yang termasuk dari amilosa dan amilopektin dengan memutus ikatan alfa 1,4 sehingga menghasilkan oligosakarida seperti maltosa, maltotriosa, dan oligosakarida bercabang atau limit-dextrin. Kemudian dilanjutkan pada duodenum atau usus 12 jari, di mana enzim alfa amilase pankreas akan disekresikan oleh sel asinar pankreas dan enzim ini akan melanjutkan pemutusan ikatan alfa 1,4 pada pati sisa yang sebelumnya belum sempat dicerna oleh mulut sehingga akan menghasilkan lebih banyak maltosa, maltotriosa dan oligosakarida bercabang. Boleh next. Selanjutnya akan dilanjutkan pada usus halus atau jejunum dan ileum, di mana terdapat enzim kompleks enzim yang disebut sebagai Brush border, yaitu glikoprotein transmembran yang disintesis di retikulum endoplasma enterosit dan diproses di Golgi serta dipasang pada mikrofili. Ini tuh mencakup sukrase isomaltase di mana sukrase akan memecah sukrosa menjadi glukosa plus fruktosa dan isomaltase akan memutus cabang alfa 1,6 pada limit dextrin. Kemudian maltase glucoamilase di mana mereka akan memecah maltosa, maltotriosa dan oligosakarida alfa 1,4 terminal menjadi glukosa. Kemudian ada laktase fluorin hidrolase di mana mereka akan memecah laktosa pada ikatan beta 1,4 menjadi glukosa plus galaktosa. Dan terakhir adalah trehalase, di mana dia akan menguraikan trehalosa. Ini tuh merupakan disakarida yang dapat ditemukan pada bahan-bahan alami seperti jamur dan rumput laut dan sebagainya. Jadi dua molekul glukosa. Boleh next. Selanjutnya di sini adalah tahapan respirasi sel yang dimulai dari glikolisis, yang merupakan reaksi pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa eh, atau monosakarida lainnya menjadi dua molekul asam birofat. Dan reaksi terjadi ini pertama glukosa akan mengalami fosforilisasi di mana akan menjadi fruktosa 1,4 bifosfat, kemudian akan dipecah menjadi dua molekul berkarbon 3 yang dibantu oleh enzim aldolase dan kemudian akan menjadi dua molekul asam pirufat. Tempatnya ini akan terjadi di sitosol dan hasil yang akan didapat adalah 2 NADH, 2 H2O, 2 ATP, dan 2 asam pirufat. Boleh next. Kemudian akan masuk dalam dekarboksilasi oksidatif, di mana ini merupakan reaksi penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs, yang mana asam pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA dengan melepaskan CO2. Jadi reaksi yang terjadi adalah asam pirufat akan diubah menjadi molekul berkarbon 2, yaitu asetil-CoA, tempatnya di matriks mitokondria, dan hasil yang didapat akan menjadi 2 CO2, 2 NADH, dan 2 asetil-CoA. Boleh next. Kemudian di sini ada siklus Krebs, di mana merupakan jalur metabolisme sentral yang berfungsi mengoksidasi asetil-CoA yang didapat dari DO tadi jadi CO2 sambil menghasilkan NADH dan FADH2 serta satu molekul GTP yang setara dengan ATP per putaran. Jadi reaksi yang dibentuk ini adalah akan didapat elektron berenergi tinggi. Kemudian tempatnya di sini terjadi di matriks mitokondria dan hasil yang didapat adalah 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Boleh next. Dan terakhir di sini adalah transport elektron, di mana merupakan serangkaian kompleks protein dan koenzim yang terletak di membran dalam mitokondria. Dan ini tuh berfungsi untuk memindahkan elektron dari NADH dan FADH2 ke oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Jadi reaksinya di sini akan NADH dan FADH akan menjadi ATP dan ini tuh bukan berarti akan dikonversi langsung menjadi ATP tetapi
energi yang dioksidasi dari transfer elektron ini akan digunakan untuk menghasilkan ATP pada fosforilisasi oksidatif. Kemudian tempatnya di sini ada di krista mitokondria dan hasil yang didapat adalah 38 ATP. Sebenarnya dari di jurnal-jurnal tertentu, termasuk Lehninger yang edisi terbaru, disebutkan bahwa ATP yang dihasilkan itu 30 sampai 32 ATP karena konversi elektron tidak sepenuhnya efisien. Tapi sesuai kesepakatan di kelas kita akan menggunakan 38 ATP dan akan dihasilkan juga 6 H2O. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Vanes. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cynthia dan saya akan melanjutkan presentasi ini. Oke, seperti yang kita sudah tahu, karbohidrat adalah salah satu sumber energi utama yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dan karbohidrat ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu karbohidrat sederhana dan kompleks. Pada karbohidrat sederhana, terdapat dua jenis, yaitu monosakarida. Contohnya itu ada glukosa, fruktosa, dan laktosa. Dan monosakarida ini berarti satu unit gula. Lalu disakarida ini berarti 2 unit dan terdiri dari dua monosakarida yang terhubung oleh ikatan glikosidik. Contohnya adalah sukrosa, maltosa, dan juga laktosa. Lalu ada karbohidrat kompleks yaitu polisakarida yang tersusun dari rantai panjang monosakarida. Contohnya adalah pati, amilum, dan glikogen. Karbohidrat sederhana ini memiliki ikatan kimia yang lebih sederhana dibandingkan polisakarida, sehingga jenis gula ini dapat lebih mudah terserap dan tercerna oleh usus halus. Dengan mengonsumsi karbohidrat sederhana, akan terjadi peningkatan glukosa darah dalam waktu singkat yang disebut juga sebagai hiperglikemia postprandial, dan tubuh akan menghasilkan energi bagi sel tubuh melalui proses yang namanya glikolisis. Nah, peningkatan gula darah ini akan memberikan sinyal ke pankreas untuk membuat hormon insulin dalam jumlah besar. Di sini, insulin itu berperan untuk membantu glukosa masuk ke dalam sel otot dan juga sel lemak agar glukosa ini bisa langsung digunakan secara langsung sebagai energi. Oke, mungkin boleh next. Nah, selanjutnya itu terdapat beberapa hormon yang berpengaruh dalam rasa lapar. Pertama ada hormon grelin yang disekresikan oleh lambung. Hormon ini berfungsi untuk mengirim sinyal ke otak untuk meningkatkan nafsu makan. Selanjutnya ada hormon leptin yang dihasilkan oleh jaringan adiposa dan memberikan sinyal kenyang ke otak. Lalu ada hormon inkretin yang disekresikan oleh usus dan berfungsi untuk untuk memperlambat pengosongan lambung, jadi memperlama efek kenyang. Jadi untuk alurnya adalah pertama kan kita mengonsumsi karbohidrat sederhana yang akan menyebabkan kenaikan glukosa darah. Lalu pankreas ini akan menghasilkan hormon insulin dalam jumlah besar dan setelah itu kadar glukosa akan turun secara cepat dan disebut sebagai postprandial dip. Akhirnya hormon grelin ini meningkat lagi dan muncullah kembali rasa lapar. Mungkin boleh next. Oke, selanjutnya ada yang namanya glikogenesis. Jadi glikogenesis ini proses pembentukan glikogen dari glukosa, yaitu untuk penyimpanan energi. Jadi glikogenesis ini terjadi saat kadar glukosa dalam darah itu tinggi. Misalnya pas selesai makan untuk menyimpan kelebihan glukosa dalam bentuk glikogen di hati dan juga otot. Jadi awalnya itu glukosa yang masuk ke dalam sel, dia bakal difosforilisasi oleh enzim heksokinase dan menghasilkan glukosa 6-fosfat. Lalu diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Jadi ini cuma memindahkan fosfat dari karbon 6 ke karbon 1. Lalu glukosa 1-fosfatnya akan bereaksi dengan UTP atau uridin trifosfat dan membentuk UDP glukosa dan juga pirofosfat. Terus UDP glukosa ini berperan sebagai bentuk aktif dari glukosa yang siap digunakan untuk membentuk rantai glikogen. Nah, setelah itu enzim glikogen sintase ini akan menambahkan unit glukosa ke rantai glikogen yang sudah ada, yaitu membentuk ikatan alfa 1,4. Untuk membentuk cabang pada rantai glikogen, digunakanlah enzim pencabang atau branching enzyme yang membentuk ikatan alfa 1,6. Oke, mungkin boleh next. Nah, selanjutnya adalah diet tinggi karbohidrat dan rendah lemak. Jadi biasanya kan sumber energi ini bisa ada dua jenis, yaitu dari glukosa ataupun dari lemak. Tapi bedanya itu ada di kecepatan penyediaannya. Untuk glukosa sendiri, karbohidrat langsung ini kan dia terbentuk dari glikolisis untuk menghasilkan ATP. Jadi sumber energinya instan dan juga biasa digunakan di aktivitas fisik yang intensitas tinggi. Kalau lemak itu dia harus dipecah dulu melalui proses beta oksidasi,
lalu masuk ke siklus Krebs dan juga rantai transport elektron. Jadi proses ini tuh lebih lambat. Nah, jadi pada diet rendah karbohidrat sendiri, tubuh ini bergantung pada lemak sebagai sumber energi utama. Karena produksi ATP dari lemak itu lebih lambat, jadi orang yang menjalani diet rendah karbohidrat tuh dia lebih cepat merasa lelah dalam melakukan aktivitas fisik yang intens. Terutama kalau tubuh ini belum sepenuhnya beradaptasi dengan pemanfaatan lemak atau keton sebagai bahan bakar utama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Cynthia. Perkenalkan kembali, saya Dina Sarah Filza, dan saya akan menjelaskan mengenai penggunaan energi dalam kondisi tubuh yang berbeda. Jadi, seperti yang kita ketahui, energi adalah kebutuhan utama semua aktivitas tubuh kita, baik aktivitas di tingkat sel maupun aktivitas fisik. Nah, sumber energi ini berasal dari metabolisme makronutrien. Makronutrien itu adalah zat gizi utama yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Nah, di sini makronutrien kita adalah karbohidrat, yaitu sebagai sumber energi utama kita, kemudian lipid sebagai cadangan energi untuk jangka panjang, dan protein. Nah, seperti yang kita ketahui, tubuh kita ini tuh adaptif. Jadi, artinya kita bisa menyesuaikan penggunaan energi kita sesuai dengan kondisi kita. Misalnya seperti saat puasa, saat ketika habis makan, dan olahraga. Mungkin boleh di next. Di sini setelah kita makan, biasanya tubuh kita ini kadar insulinnya akan meningkat dan glukagonnya akan menurun, sehingga penggunaan sumber energi yang dominan adalah karbohidrat. Di sini glukosa yang diproses dari karbohidrat ini akan melalui glikolisis dan menghasilkan pirufat. Pirufat ini akan masuk ke jalur aerob, yang mana akan menghasilkan asetil-CoA dan energi dalam jumlah banyak, atau ke jalur anaerob saat oksigen kita ini terbatas, sehingga menghasilkan laktat. Namun ketika kita puasa, insulin kita ini akan menurun, dan glukagon kita akan meningkat, sehingga tubuh kita akan menggunakan lemak sebagai cadangan energi. Nah, lemak ini akan diproses melalui lipolisis sehingga menghasilkan asam lemak, yang mana nanti akan dioksidasi lewat beta oksidasi, kemudian menjadi asetil-CoA. Jika kita berolahraga, tubuh kita juga akan menggunakan lipid sebagai sumber energinya jika intensitasnya rendah dan akan melalui beta oksidasi. Namun jika kita berolahraga dengan intensitas yang tinggi, maka sumber energi dominan yang dipakai adalah glukosa, karena seperti yang sudah disebutkan oleh presentasi sebelumnya, bahwa dengan karbohidrat ini prosesnya akan lebih cepat, terutama pada respirasi anaerobnya. Dan bagaimana jika konsumsi makanan tinggi kalori? Jadi jika energi yang kita konsumsi melebihi kebutuhan, maka sisanya ini akan disimpan dalam bentuk trigliserida atau triacylglycerol di jaringan adiposa. Nah, lemak ini bisa disimpan di bawah kulit, atau biasanya disebutnya lemak subkutan, atau bisa juga disimpan di sekitar organ, atau lemak visceral. Nah, namun lemak visceral ini biasanya lebih berbahaya karena berhubungan dengan resiko resistensi insulin dan penyakit kardiovaskular. Mungkin boleh di next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metabolisme lipid. Jadi seperti yang kita ketahui, metabolisme lipid itu masuknya ke proses katabolisme. Jadi bentuk utama lemak dalam tubuh kita, yaitu triacylglycerol atau trigliserida, ini akan dihidrolisis oleh enzim lipase menjadi gliserol dan asam lemak. Asam lemak inilah yang akan masuk ke dalam mitokondria dalam sel dan menjalani proses yang namanya beta oksidasi, yaitu pemecahan terhadap pemecahan terhadap asam lemak, yang mana nanti akan menghasilkan potongan dua karbon. Nah, potongan dua karbon ini yang akan bergabung dengan koenzim A sehingga akan masuk ke siklus Krebs, dan yang mana hasil dari reaksi ini tentunya energi. Kemudian di sisi lain, gliserol ini yang dilepaskan itu akan masuk ke proses glikolisis, yang mana akan diubah menjadi pirufat, lalu bisa menghasilkan energi juga dengan cara yang sama. Secara garis besar, metabolisme semua jenis lemak ini urutan dan tahapannya sama, namun terdapat perbedaan struktur kimia pada jenis-jenis lemak sehingga ada variasi dalam detail proses tersebut. Di sini contohnya seperti pada lemak jenuh, karena struktur kimianya tanpa ikatan rangkap, maka pengaruh pada metabolismenya yaitu beta oksidasinya akan lebih lambat, dan hasilnya ini akan meningkatkan LDL atau low density lipoprotein. Kemudian pada lemak tak jenuh, karena struktur kimianya ini satu atau lebih
ikatan rangkap cis, maka pengaruh pada metabolismenya ini beta oksidasinya akan lebih cepat dan menurunkan LDL. Sedangkan pada lemak trans, karena struktur kimianya yaitu ikatan rangkap trans, maka pengaruh pada metabolismenya ini akan menghasilkan LDL dan menurunkan HDL, serta dapat meningkatkan inflamasi. Mungkin boleh di next. Nah, mungkin kita semuanya pernah mendengar istilah dari lemak baik dan lemak jahat. Sebenarnya ini berhubungan dengan slide sebelumnya, yaitu pada jenis-jenis lemak. Jadi seperti yang kita ketahui, lemak tak jenuh ini mampu memperbaiki komposisi lipid darah dengan menaikkan HDL dan menurunkan LDL. Jadi secara nggak langsung kita dapat menyebutkan bahwa lemak tak jenuh itu termasuk dalam lemak baik karena dapat mengurangi peradangan dan melindungi kita dari penyakit kardiovaskular. Jadi secara garis besar lemak tak jenuh ini dapat mengembalikan lemak-lemak yang dari hasil semua organ kembali ke dalam hati. Namun sebaliknya, lemak jenuh dan lemak trans dapat meningkatkan LDL dan menimbulkan inflamasi, di mana ini dapat mempercepat pembentukan plak aterosklerotik, yaitu seperti penumpukan lemak di dinding arteri yang akan mempersempit pembuluh darah. Seperti gambar yang ada di dalam slide, itu salah satu contoh penumpukan lemak dalam pembuluh darah. Nah, contoh dari lemak baik ini dapat dilihat di gambar seperti buah alpukat, kemudian ikan salmon, olive oil, dan sebagainya. Dan untuk lemak jahat, di sini dapat dicontohkan seperti daging yang berlemak atau mentega. Boleh di next. Berikut adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.